Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Handoko di dalam kanal YouTube ini. Nah, di dalam video ini saya akan membahas contoh soal P3K guru PPKN SD tahun 2023, tentunya beserta dengan pembahasannya gitu ya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman yang saat ini akan mengikuti tes P3K khususnya formasi guru SD gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke pertanyaan yang pertama. Oke, waktu menjawab pertanyaan yang pertama sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan pertama ini adalah opsi yang E, yakni metode cooperative learning gitu ya. Jadi cooperative learning adalah suatu metode pembelajaran yang menekankan kerjasama dan kolaborasi di antara siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran PPKN gitu ya, di tingkat SD, penggunaan metode cooperative learning sangat relevan karena mata pelajaran ini memiliki fokus pada pengembangan sikap, perilaku, dan kerjasama di antara siswa. Nah, kemudian untuk jawaban yang lainnya gitu ya, yang ada di opsi A misalkan yaitu bermain peran. Meskipun metode bermain peran dapat melibatkan interaksi sosial, namun itu tidak sefokus pada kerjasama dan kolaborasi di antara siswa seperti metode cooperative learning. Kemudian di opsi B, yakni Value Clarification Technique atau VCT. Metode ini lebih berfokus pada pemahaman nilai-nilai moral dan etika, bukan pada kerjasama dalam menyelesaikan tugas bersama. Kemudian sosiodrama. Nah, sosiodrama sendiri adalah teknik teater yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan konflik sosial dan perubahan perilaku dalam kelompok masyarakat. Ini tidak sejalan dengan metode cooperative learning. Kemudian untuk yang D, yakni metode proyek. Nah, metode proyek adalah pendekatan yang melibatkan siswa dalam proyek atau tugas tertentu untuk mengembangkan pemahaman mereka tentang topik tertentu. Meskipun bisa melibatkan kerjasama, tidak sefokus pada aspek kolaborasi seperti metode cooperative learning gitu ya. Jadi pilihan yang jawaban yang E, yaitu cooperative learning, adalah yang paling relevan dalam konteks pembelajaran PPKN di tingkat sekolah dasar. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang pertama. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke, waktu menjawab pertanyaan kedua sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan kedua ini adalah opsi yang D, yakni nilai kepribadian bangsa agar tetap lestari dalam jiwa bangsa Indonesia gitu ya. Nah, jadi penanaman moralitas yang berakar pada budaya bangsa sendiri menjadi kunci penting dalam pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi saat ini. Karena hal ini memungkinkan agar nilai-nilai dan identitas kebangsaan Indonesia tetap terjaga dan lestari dalam jiwa masyarakat. Dengan demikian, jawaban D itu adalah yang paling benar ya, karena mencerminkan pentingnya menjaga nilai-nilai kepribadian bangsa di tengah arus globalisasi. Nah, kenapa jawaban yang lain kurang tepat? Seperti yang ada pada opsi A misalkan, terjadi akulturasi budaya antar suku bangsa di Indonesia. Meskipun akulturasi budaya bisa terjadi, tujuan utama dalam konteks ini adalah menjaga nilai-nilai moralitas bangsa Indonesia, bukan menghasilkan akulturasi budaya. Kemudian untuk opsi yang B, bangsa Indonesia tidak tertinggal memasuki arus globalisasi. Meskipun ini bisa menjadi dampak positif, yang lebih penting adalah menjaga nilai-nilai moral dan budaya bangsa. Kemudian opsi yang C, adaptif dengan arus global saat ini. Adaptasi terhadap globalisasi adalah salah satu aspeknya, tetapi tujuan utamanya adalah memastikan moralitas dan identitas budaya tetap terjaga.
Kemudian kalau untuk yang opsi yang E, tidak terpengaruh dengan moralitas bangsa asing, ya meskipun penting untuk mempertahankan moralitas bangsa sendiri, bukan berarti harus menutup diri gitu ya terhadap pengaruh luar. Yang lebih penting adalah menjaga keseimbangan antara nilai-nilai lokal dan pengaruh global. Jadi jawaban D itu yang paling relevan dalam konteks penanaman moralitas dalam pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang kedua. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oke, waktu menjawab pertanyaan ketiga sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ketiga ini adalah opsi yang A, yakni implementasi portofolio di dalam praksisnya berbasis proses aktif, partisipatif, kreatif, dan produktif segenap peserta didik. Jadi, portofolio adalah alat penilaian yang melibatkan pengumpulan dan dokumentasi karya atau bukti hasil belajar peserta didik selama periode waktu tertentu. Alasan portofolio diadopsi sebagai model pembelajaran antara lain adalah karena implementasinya yang berbasis proses aktif, partisipatif, kreatif, dan produktif bagi peserta didik. Dengan menggunakan portofolio, peserta didik dapat terlibat aktif dalam pengumpulan, refleksi, dan penyajian bukti-bukti hasil belajar mereka. Ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dan partisipatif secara kreatif dalam proses pembelajaran. Nah, untuk jawaban yang lain, misalkan seperti yang ada dalam opsi B, untuk memfasilitasi pengalaman belajar yang unik bagi siswa, meskipun portofolio dapat membantu memfasilitasi pengalaman belajar yang unik, alasan utama adalah terkait dengan aspek aktif, partisipatif, kreatif, dan produktif dalam penilaian. Kemudian kalau untuk yang jawaban C, untuk menolong capaian hasil belajar siswa yang masih kurang, ini juga bukan alasan utama ya penggunaan portofolio, tetapi portofolio dapat membantu dalam evaluasi hasil belajar siswa. Kemudian yang D, tidak ada jawaban yang benar. Jawaban ini tidak benar karena ada jawaban yang benar kan, yaitu yang A itu ya. Kemudian yang E, tidak ada lagi model pembelajaran yang baru. Ini juga bukan alasan utama penggunaan portofolio. Ada banyak model pembelajaran yang berbeda kok, dan penggunaan portofolio adalah salah satu di antaranya. Jadi jawaban A adalah jawaban yang paling relevan dalam konteks penggunaan portofolio sebagai model pembelajaran dan penilaian. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan ketiga. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Oke, waktu menjawab pertanyaan keempat sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan keempat ini adalah opsi yang D, yakni mensimulasikan proses perumusan dasar negara menjelang proklamasi kemerdekaan, menjelang proklamasi kemerdekaan gitu. Jadi untuk pertanyaan keempat ini gitu ya, pembahasannya, jadi setelah siswa mempelajari PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pemahaman tentang cara menghargai jasa para tokoh dalam proses perumusan dasar negara Pancasila dapat ditingkatkan dengan mensimulasikan proses perumusan dasar negara dan menjelaskan proklamasi kemerdekaan. Ini adalah salah satu cara untuk melibatkan siswa secara aktif dalam memahami sejarah dan perjuangan tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, untuk pilihan yang A gitu ya, meneladani sikap dan perilaku para tokoh. Ini bisa menjadi bagian dari penghormatan terhadap tokoh-tokoh tersebut, tetapi dalam konteks pembelajaran, simulasi lebih tepat untuk mengajar siswa tentang proses perumusan dasar negara. Kemudian menganggap Pancasila sebagai ideologi yang tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Ini bukan cara yang tepat untuk menghargai jasa para tokoh. Penting untuk memahami nilai-nilai Pancasila dan bagaimana nilai-nilai tersebut masih relevan dalam konteks saat ini. Kemudian untuk opsi yang C, meninggalkan ideologi negara, ini adalah pendekatan yang tidak sesuai karena pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk memahami dan memelihara ideologi negara. Kemudian untuk opsi yang E, menunjukkan sikap hedonisme,
Ini tidak relevan dalam konteks penghormatan terhadap para tokoh dan pemahaman tentang sejarah dan ideologi negara. Jadi jawaban yang D adalah yang paling tepat gitu ya dalam konteks pengajaran PPKN untuk memahami cara menghargai jasa para tokoh dalam proses perumusan dasar negara Pancasila. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang keempat. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Oke, waktu menjawab pertanyaan kelima sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan kelima ini adalah opsi yang D, memberikan rasa nyaman dan aman gitu ya. Jadi sifat-sifat hukum adalah karakteristik atau ciri-ciri dari hukum sebagai sistem regulasi dan pengaturan dalam masyarakat. Nah, jadi pembahasan mengenai sifat-sifat hukum yang disebutkan dalam pilihan jawaban itu ya. Yang pertama adalah yang opsi A, mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain. Ini adalah salah satu sifat hukum, yaitu hukum digunakan untuk mengatur dan mengendalikan hubungan antara individu atau entitas yang berbeda. Kemudian untuk opsi yang B, memberikan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum adalah sifat penting dari hukum. Hukum memberikan pedoman dan aturan yang jelas untuk perilaku dan hubungan dalam masyarakat. Kemudian opsi yang C, mengikat dan memaksa. Hukum memiliki sifat mengikat dan memaksa. Ini berarti hukum memiliki otoritas untuk menegakkan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan individu harus mematuhinya. Kemudian ada yang opsi D, memberikan rasa nyaman dan aman. Ini bukan sifat hukum, melainkan mungkin merupakan efek positif dari adanya hukum yang baik gitu ya. Hukum dapat memberikan rasa nyaman dan aman dalam masyarakat dengan memastikan ketertiban dan perlindungan hak-hak individu. Kemudian yang E, memberikan rasa keadilan. Keadilan adalah tujuan yang diharapkan untuk dicapai oleh hukum. Meskipun hukum berusaha mencapai keadilan, ini lebih merupakan hasil yang diinginkan daripada sifat intrinsik hukum. Jadi jawaban yang D itu adalah yang paling tidak tepat ya dalam konteks sifat-sifat hukum. Hukum dapat memberikan rasa nyaman dan aman, tetapi ini bukan sifat hukum itu sendiri gitu. Nah, itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang kelima. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Oke, waktu untuk menjawab pertanyaan ke-6 ini sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ke-6 ini adalah opsi yang B, yakni pengukuran dengan indikator kognitif gitu ya. Jadi prinsip-prinsip khusus dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran PPKN di SD adalah pedoman dan atau aturan yang harus diperhatikan dalam proses evaluasi. Nah, untuk pembahasan di setiap opsinya gitu ya, saya coba jelaskan secara sederhana. Untuk yang opsi A dulu, yakni hasil evaluasi hanya sebagai penunjuk gejala. Ini adalah prinsip yang penting dalam evaluasi, yang berarti hasil evaluasi seharusnya tidak hanya digunakan sebagai angka tetapi juga sebagai indikator gejala perkembangan peserta didik gitu ya. Kemudian yang opsi B, pengukuran dengan indikator kognitif. Pilihan ini adalah jawaban yang salah karena evaluasi PPKN di SD tidak hanya berkaitan dengan indikator kognitif, yakni pemahaman intelektual, tetapi juga aspek-aspek afektif, nilai, sikap dan emosi, dan psikomotor, keterampilan fisik gitu ya. Kemudian ada yang C, makin banyak indikator semakin mendekati keadaan sebenarnya. Prinsip ini mencerminkan bahwa semakin banyak indikator yang digunakan dalam evaluasi, semakin mendekati gambaran yang komprehensif tentang prestasi siswa. Kemudian ada opsi yang D, lebih menekankan pada kepentingan siswa. Prinsip ini penting dalam evaluasi karena evaluasi seharusnya tidak hanya untuk mengukur hasil belajar siswa, tetapi juga membantu siswa dalam pengembangan dan perbaikan diri. Kemudian untuk yang E, pengukuran ranah kolektif. Prinsip ini mengacu pada pengukuran yang melibatkan seluruh kelompok atau kelas siswa. Ini dapat memberikan gambaran tentang pencapaian kelompok secara keseluruhan.
Jadi pilihan yang B, pengukuran dengan indikator kognitif adalah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran PPKN di SD. Evaluasi seharusnya mencakup berbagai aspek termasuk aspek afektif dan psikomotor, bukan hanya indikator kognitif gitu ya. Oke, itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang ke-6. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Oke, waktu menjawab pertanyaan ke-7 sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ke-7 ini adalah opsi yang D, peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan bersama. Jadi pernyataan dalam soal ini menggambarkan bahwa aktualisasi sikap warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab tidak hanya terlihat dalam aktivitas politik, tetapi juga dalam tindakan sehari-hari yang peduli terhadap kepentingan masyarakat. Jawaban yang D mencerminkan salah satu contoh konkret dari tindakan tersebut, yaitu meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan bersama. Hal ini menunjukkan tanggung jawab individu terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Untuk opsi yang lainnya gitu ya pembahasannya. Jadi untuk yang A, investasi dana kesehatan masyarakat sebagai peluang bisnis. Ini itu lebih berfokus pada aspek bisnis daripada pada tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat. Kemudian yang B, pengelolaan sampah dan kebersihan sebagai peluang ekonomi, meskipun ini penting gitu ya, fokusnya lebih pada aspek ekonomi. Kemudian kalau yang C, peningkatan ketertiban dan kesadaran hukum masyarakat, ini juga penting tetapi bukan contoh konkret yang relevan dengan menjaga kebersihan dan kesehatan masyarakat. Kemudian ada yang opsi yang E, peningkatan pemerataan kesempatan pendidikan masyarakat sebagai hak konstitusional rakyat. Ini lebih berfokus pada pendidikan daripada isu kebersihan dan kesehatan masyarakat. Jadi jawaban yang D yang paling relevan ya dalam konteks tindakan konkret yang mencerminkan aktualisasi sikap warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan ke-7. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Oke, waktu menjawab pertanyaan ke-8 sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ke-8 ini adalah opsi yang A, yakni demokrasi dengan rule of law. Jadi pilar-pilar demokrasi konstitusional menurut Undang-Undang Dasar 1945 mencakup berbagai prinsip dan asas yang menjadi dasar demokrasi di Indonesia. Pilihan A, demokrasi dengan rule of law, adalah salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi konstitusional. Karena prinsip rule of law menekankan bahwa hukum harus berlaku sama untuk semua, termasuk pemerintah dan warga negara, dan bahwa hukum harus menjadi dasar bagi tindakan pemerintah. Ini adalah prinsip yang fundamental dalam menjaga demokrasi konstitusional. Nah, untuk jawaban yang lain gitu ya, yang B misalkan, demokrasi dengan rule of the game. Istilah rule of the game tidak umum digunakan dalam konteks demokrasi konstitusional. Prinsip demokrasi konstitusional lebih terkait dengan prinsip-prinsip hukum. Kemudian demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Pemisahan kekuasaan negara adalah salah satu pilar demokrasi konstitusional, tetapi bukan yang dijelaskan dalam jawaban yang A gitu ya. Kemudian demokrasi dengan pemisahan antara hak dan kewajiban. Ini bukan pilar demokrasi konstitusional, meskipun pemisahan kekuasaan dan hak serta kewajiban individu adalah komponen yang penting dalam demokrasi. Kemudian yang E, demokrasi dengan sistem pemilihan langsung. Sistem pemilihan langsung adalah bagian dari proses demokrasi, tetapi bukan pilar konstitusional yang dijelaskan dalam jawaban yang A. Jadi jawaban A adalah yang paling relevan dalam konteks pilar-pilar demokrasi konstitusional menurut Undang-Undang Dasar 1945. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan ke-8. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ke-9.
Oke, waktu menjawab pertanyaan ke-9 sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ke-9 ini adalah opsi yang A, yakni tujuan pembelajaran PPKN di sekolah bermuara pada terbentuknya perilaku yang mencerminkan nilai budaya bangsa gitu ya. Jadi, fakta keanekaragaman adat istiadat dan bahasa yang merupakan kekayaan budaya bangsa adalah salah satu sumber penting pengembangan konten PPKN di sekolah. Hal ini karena tujuan utama pembelajaran PPKN adalah membentuk perilaku siswa yang mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa. PPKN diarahkan untuk memberikan pemahaman tentang nilai-nilai, norma, dan budaya Indonesia sehingga siswa dapat menginternalisasi dan mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk opsi yang lainnya gitu ya, yang B misalkan pembelajaran PPKN di sekolah berbasis budaya lebih disukai peserta didik. Pilihan ini lebih menunjukkan preferensi siswa dalam pembelajaran, bukan alasan mengapa fakta keanekaragaman budaya digunakan dalam pengembangan konten PPKN. Kemudian untuk opsi yang C, tujuan pembelajaran PPKN di persekolahan berbasis pengetahuan faktual meliputi seni dan budaya. Hal ini menyatakan bahwa pembelajaran PPKN mencakup pengetahuan faktual termasuk seni dan budaya, tetapi tidak menjelaskan mengapa keanekaragaman budaya digunakan itu ya. Nah, kemudian untuk yang D, tujuan pembelajaran PPKN di sekolah tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat dan budaya. Ini merupakan pernyataan umum tentang hubungan antara pembelajaran PPKN dan perkembangan masyarakat dan budaya, tetapi tidak menjelaskan mengapa keanekaragaman budaya digunakan. Kemudian yang E, nilai dan budaya yang ada di tengah masyarakat dapat menjadi penghambat modernisasi bangsa. Pernyataan ini berbicara tentang pengaruh nilai dan budaya terhadap modernisasi, tetapi tidak menjelaskan penggunaannya dalam konteks pembelajaran PPKN. Jadi jawaban yang A adalah yang paling tepat dalam menjelaskan mengapa keanekaragaman budaya digunakan dalam pengembangan konten PPKN di sekolah. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan ke-9. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ke-10. Oke, waktu menjawab pertanyaan ke-10 sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ke-10 ini adalah opsi yang B, yakni prinsip-prinsip benar dan salah mengenai tingkah laku gitu ya. Jadi gini, moral merujuk pada prinsip-prinsip dan aturan mengenai apa yang dianggap benar dan salah dalam tingkah laku dan perilaku individu atau kelompok. Ini mencakup nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur tindakan dan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jawaban B yang menyatakan bahwa moral adalah prinsip-prinsip benar dan salah mengenai tingkah laku adalah definisi yang sesuai untuk moral. Nah, kenapa yang lain salah gitu ya? Kita coba yang A dulu. Tatanan aturan hukum yang menjadi sesuatu yang sudah memiliki kekuatan normatif atau kekuatan lain dianut dan diterima serta dilaksanakan masyarakat. Ini lebih berkaitan dengan hukum dan norma sosial daripada moral. Kemudian yang C, pola sikap yang sudah pribadi atau mapan. Deskripsi ini lebih merujuk pada karakter atau kepribadian seseorang daripada pada moral secara khusus. Kemudian yang D gitu ya, impresi keyakinan yang harus dipatuhi oleh penganutnya. Ini lebih berkaitan dengan aspek agama atau kepercayaan daripada dengan moral secara umum. Nah, yang terakhir yakni yang E, sesuatu yang berharga yang dianggap bernilai, adil, baik, benar, dan indah, serta menjadi pedoman atau pegangan diri. Deskripsi ini juga mencakup aspek-aspek nilai dan norma, tetapi jawaban B lebih tepat gitu ya dalam menggambarkan esensi moral sebagai prinsip-prinsip benar dan salah dalam tingkah laku gitu. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan ke-10. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, teman-teman, kita sudah berada di ujung daripada video ini gitu ya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini hingga akhir. Nah, seperti biasanya, di akhir sebuah video pembelajaran, maka akan saya berikan satu pertanyaan tambahan yang akan menjadi kuis hari ini. Nah, di sini saya berharap teman-teman mencoba untuk menjawabnya secara mandiri, lalu teman-teman memberikan jawaban itu di dalam kolom komentar, sehingga nanti bisa menjadi diskusi yang menarik dengan teman-teman yang lainnya gitu ya, yang juga memberikan jawabannya di dalam kolom komentar. Itu tadi adalah serangkaian
soal gitu ya, dan beserta dengan pembahasannya juga. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan manfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.